PSSI segera daftarkan Moro Silstra. Moro Silstra semakin dekat menjadi warga negara Indonesia dan segera memperkuat timnas Indonesia. Proses dua pemain naturalisasi lainnya juga bakal menyusul. Saat ini dokumen Moro tinggal diserahkan kepada pemerintah maupun DPR. Jika prosesnya lancar, 3 pemain naturalisasi baru diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di round keempat kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hat-trick ke final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 melenggang ke final Piala AFF U23 usai berhasil mengalahkan Thailand. Untuk ketiga kalinya Garuda Muda maju ke partai puncak. Setelah masih imbang di babak perpanjangan waktu, Indonesia dan juga Thailand harus melakoni adu penalti dan akhirnya Indonesia keluar jadi pemenangnya dengan skor akhir 7-5. Hasil ini membuat Indonesia maju ke final Piala AFF U23. Ini jadi final ketiga yang dicapai Indonesia setelah tahun 2019 dan juga tahun 2023. Barcelona mundur dari perburuan Luis Diaz. Barcelona dipastikan mundur dari perburuan Luis Diaz. Itu dikonfirmasi oleh presiden klub yakni Joan Laporta. Joan Laporta menegaskan bahwa klubnya tidak lagi berburu Luis Diaz. Faktor harga beli dirasa kemahalan dan Liverpool menjual Luis Diaz di angka 100 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun rupiah. Amorim siap terima Sancho, Garnacho, dan juga Anthony jika gagal dijual. Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan juga Anthony belum juga terjual. Apabila mereka akhirnya harus bertanding di Manchester United, Ruben Amorim akan menerima. Jika kami mencapai sebuah titik bahwa mereka harus bergabung dengan tim, maka mereka akan bergabung dengan tim karena mereka itu adalah pemain-pemain kami, ujar dari Ruben Amorim. Pirlo ke Uni Emirat Arab latih United FC. Andrea Pirlo telah menemukan klub baru setelah meninggalkan Sampdoria. Dia kini melatih klub dari Uni Emirat Arab yakni United FC. Setelah hampir 1 tahun tidak melatih, Pirlo merapat ke Uni Emirat Arab. Dia diangkat sebagai pelatih United FC yang merupakan klub baru di Dubai. James Trafford jadi rekrutan ke-6 Manchester City. Menurut laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, Man City telah sepakat untuk bisa mendatangkan James Trafford dari Burnley. City dikabarkan akan merogoh kocek sebesar 27 juta pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan kiper berusia 22 tahun tersebut. Burnley disebut telah menyetujui nilai transfer itu dan memberi lampu hijau bagi pemain untuk pindah ke Etihad Stadium. AFC ubah jadwal timnas Indonesia di round yang keempat. Erick Thohir bereaksi usai AFC langsung kabulkan permintaan dari timnas Indonesia. Dia menyampaikan apresiasi atas respon AFC terkait penyesuaian jadwal pertandingan. Awalnya timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di 8 Oktober pukul 8:15 waktu setempat dan juga Irak pada tanggal 11 Oktober pukul 18 malam. Dan setelah diprotes hasilnya, AFC menyetujui permintaan tersebut. Laga timnas kontra Irak resmi digeser pukul 22:30 waktu setempat. Dan ini akan memberi waktu pemulihan yang ideal bagi skuad tim Garuda. Mau tinggalkan Juventus, Douglas Luiz bolos latihan. Douglas Luiz sepertinya enggan lagi memperkuat Juventus musim depan. Dia sampai bolos latihan perdana tim dan terancam hukuman. Absennya Luiz itu rupanya tanpa sepengetahuan klub dan membuat pelatih Igor Tudor merasa kesal. Alhasil manajemen berencana memberikan hukuman untuk Douglas Luiz. MU incar comeback ke kompetisi Eropa. Manchester United langsung bertekad kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Comeback itu akan krusial untuk setan merah, apalagi jika bisa ke Liga Champions. Ketiadaan kompetisi Eropa niscaya menghadirkan berbagai kerugian. Selain kehilangan nilai tawar dalam negosiasi di bursa transfer, MU juga kehilangan kesempatan mendapatkan pundi-pundi tambahan uang. Declan Rice pasang target ambisius lebih banyak gol dan juga assist. Declan Rice percaya diri bisa berkontribusi lebih ke Arsenal untuk musim ini, yang mengincar gol dan juga assist lebih banyak serta ingin lebih berdampak kepada tim. Declan Rice mencetakkan 9 gol dan juga 10 assist dalam 52 penampilannya di semua ajang musim lalu. Gelandang 26 tahun itu bertekad memperbaiki angka-angkanya di musim depan.
Marc-Andre ter Stegen jalani operasi punggung. Penjaga gawang utama Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen menghadapi masa sulit setelah memutuskan menjalani operasi punggung. Keputusan ini membuatnya harus absen dari skuad selama 3 bulan ke depan. Tim medis kini menyarankan periode pemulihan selama 3 bulan untuk menghindari resiko cedera yang berulang. Ter Stegen mengaku sedih tidak bisa memberikan dukungan langsung kepada timnya di lapangan. Chelsea resmi capai kesepakatan untuk datangkan wonderkid milik The Eagles. Raksasa Premier League Chelsea kembali membuktikan keseriusannya dalam memburu talenta muda terbaik. Kali ini The Blues sukses mengalahkan 8 klub Eropa lainnya untuk bisa mendatangkan Jesse Derry, winger berusia 18 tahun milik Crystal Palace. Belum dipastikan apakah Derry akan langsung bergabung dengan tim utama di bawahan dari Maresca atau bermain di tim akademi. Ekitike ke Liverpool, PSG kecipratan uang. Hugo Ekitike baru saja resmi pindah ke Liverpool. Transfer itu juga mendatangkan untung bagi PSG. Sewaktu penjualan Ekitike ke Frankfurt terdapat klausul penjualan senilai 20% dalam kontrak peminjaman di awal Februari 2024. Alhasil PSG mendapatkan tambahan uang kisaran 14 hingga 18 juta euro atau setara dengan maksimal 344 miliar rupiah. Sadar diri, MU putuskan tidak saingi Liverpool untuk transfer Alexander Isak. MU telah membuat keputusan tegas terkait transfer dari Alexander Isak. Klub asal Old Trafford ini memilih untuk tidak bersaing memperebutkan kedatangan striker Newcastle United tersebut. MU sebenarnya memiliki ketertarikan serius kepada Alexander Isak, namun mereka menyadari bahwa transfer Isak akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Emil Audero Mulyadi menuju klub promosi Serie A. Kiper timnas Indonesia yakni Emil Audero kabarnya menjadi incaran utama dari Cremonese. Klub itu baru berhasil promosi dan kembali bermain di Liga Italia di musim depan. Menukil Football Italia, Cremonese telah mencapai kesepakatan dengan Como untuk transfer dari Emil. Biaya yang ditebus di angka 6 juta euro. Atletico Madrid akhirnya berhasil datangkan David Hanko. Atletico terus menambah amunisi baru jelang musim depan, dan Rosloji Blancos kini mengumumkan kedatangan David Hanko dari Feyenoord dengan mahar 30 juta euro. Hanko menjadi pemain ke-6 yang didatangkan oleh Atletico Madrid di bursa kali ini. Ia mengikuti jejak dari Alex Pena, Matteo Ruggeri, Johnny Cardoso, Thiago Almada, dan juga Marc Pupil yang telah terlebih dahulu merapat. Resmi Juventus datangkan Joao Mario. Resmi Juventus datangkan Joao Mario dari Porto. Juventus akhirnya meresmikan perekrutan bek kanan Joao Mario dari FC Porto dengan mahar mencapai 11,4 juta euro. Dan jika ditotal dengan beberapa tambahan lainnya, maka totalnya mencapai 12,6 juta euro yang akan dibayar dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Pengumuman resmi disampaikan setelah pemain 25 tahun itu lolos tes medis dan telah menandatangani kontrak berdurasi panjang hingga Juni 2030. Christian Mosquera resmi jadi rekrutan kelima Arsenal. Arsenal baru saja mengumumkan transfer penting di bursa kali ini. The Gunners secara resmi mendatangkan bek muda berbakat Christian Mosquera dari Valencia. Menurut berbagai laporan, Arsenal tidak perlu mengeluarkan dana terlalu banyak untuk mendapatkan jasa Mosquera. Bek muda itu didatangkan dengan biaya transfer mencapai 15 juta euro. Son Heung-min didekati Los Angeles FC. Son Heung-min bisa saja tidak berlanjut di Tottenham untuk musim depan, sebab Son kini lagi didekati oleh klub MLS yakni Los Angeles FC. Son kini lagi disorot masa depannya karena tak kunjung memperpanjang kontraknya di Tottenham Hotspur yang akan habis di tahun depan. LAFC sendiri ingin memberikan kontrak besar untuk Son Heung-min, dan kini Tottenham harus segera menemukan solusi untuk masa depan dari kapten timnya tersebut. AC Milan jajaki pertukaran dengan Juventus soal Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic dianggap menjadi target utama Rossoneri. Sejumlah media Italia melaporkan adanya potensi kesepakatan dalam bentuk barter pemain. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Milan mempertimbangkan untuk menukar Vlahovic dengan Malik Thiaw. Allegri sendiri disebut sangat ingin berunit dengan mantan anak asuhannya itu di Juventus, dan Vlahovic sendiri juga tertarik bergabung ke San Siro.
Oli Watkins jadi ujung tombak MU untuk musim depan. MU sedang menyiapkan strategi baru di bursa transfer musim panas. Kabarnya Setan Merah mulai serius mengejar Oli Watkins, striker Aston Villa, untuk memperkuat lini serang mereka. Menurut laporan dari Talksport, Aston Villa dikabarkan memasang harga tinggi untuk striker mereka, yakni tak kurang dari 60 juta pound sterling. MU sendiri enggan membayar mahal harga fantastis dari Watkins. Di sisi lain, Aston Villa disebut tertarik kepada Alejandro Garnacho dan mereka terbuka untuk pertukaran pemain dengan Oli Watkins. Liverpool segera lepas Luis Diaz. Liverpool disebut masih berupaya mewujudkan transfer dari Alexander Isak ke Anfield. Kuncinya adalah melepas Luis Diaz lebih dahulu guna memberikan ruang dalam anggaran dan juga slot pemain. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kontak langsung antara Liverpool dan Newcastle United sudah dilakukan sejak 10 hari yang lalu. Namun semua menunggu keputusan terkait penjualan dari Luis Diaz. Dengan adanya minat dari Bayern Munchen, Liverpool memiliki peluang untuk bisa mempercepat proses negosiasi. Jika Diaz resmi hingga langkah menuju Isak pun kian terbuka. Liverpool mau beli Isak, siapkan dana 5,8 triliun rupiah. Liverpool memang menjadi peminat utama dari Alexander Isak, tetapi bagi Liverpool dan juga klub lain, mereka harus siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mewujudkan transfer tersebut. Kabarnya Isak dihargai Newcastle sebesar 150 juta pound sterling atau setara 3,2 triliun rupiah. Angka itu tidak berselisih jauh dari tawaran awal Liverpool sebesar 120 juta pound sterling yang diberikan 10 hari yang lalu. Tetapi sayangnya ketika itu tidak digubris oleh Newcastle. Dengan situasi saat ini di mana Isak ingin pindah ke Liverpool dan mengancam ingin mendapatkan gaji tinggi, maka Liverpool disebut siap bernegosiasi dengan Alexander Isak.